Bab 3832. Apa kamu ingin hancur bersama? Kita paling lama hanya bisa bertahan beberapa menit, jejak itu akan membawa kita pergi, cepat lari. Bahkan saat ini Hank Lee tidak peduli dengan Eric Kin dan yang lainnya. Dia hanya mengaum sebelum mencapai perisai pelindung, mati-matian melawan roh binatang yang menyerbu lalu terus maju ke depan. Di belakang roh binatang yang dibawa oleh Eric Kin, ada keberadaan yang sangat menakutkan seperti roh binatang berpola 9. Jika terus berada di sini, bahkan jika dia memiliki benda pelindung, tapi masih saja berbahaya. Tuan Lee sudah kabur. Kita juga harus kabur. Para kultivator lain di kota F kabur saat melihat Hank Lee. Mereka menyerbu masuk ke dalam kelompok roh binatang itu sedikit demi sedikit. Tapi Hank Lee mengatakannya dengan sangat mudah, bertahan selama beberapa menit, seakan-akan semuanya terlihat sangat mudah. Tapi jangan lupa, kurang dari 30 kultivator kota F ini menghadapi lebih dari 1000 roh binatang, yang setara dengan diserang oleh 100 kali roh binatang. Jika bisa bertahan selama beberapa menit, itu hanya sebuah mimpi. Aku tidak tahan lagi. Teman seiman, tolong, siapa yang bisa membantuku? Aku tidak ingin mencobanya, biarkan aku pergi. Tak lama kemudian, setelah roh binatang benar-benar mengepung tempat itu, ada jeritan yang terdengar silih berganti. Para kultivator ditusuk oleh roh binatang, sama dengan mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghancurkan jejak itu. Bahkan jika hidup, mereka akan sengsara. Ketika mereka membuat marah roh binatang ini sebelumnya, mereka hanya berpikir itu tidak cukup, tetapi sekarang jatuh pada diri mereka sendiri. Berperang melawan roh binatang ini puluhan kali, sekarang mereka pun sadar mereka tidak dapat mengalahkan roh binatang ini. Semakin banyak kultivator kota F yang gugur membuat orang-orang yang tersisa harus menghadapi lebih banyak serangan roh binatang. Aku tidak bisa mati, aku ingin pergi dari sini. Yundi sudah berkeringat deras, melarikan diri dari serangan roh binatang, nyaris tidak bisa bertahan. Dalam hal ini, jelas tidak mungkin menggunakan segel transmisi, jadi hanya bisa dihancurkan. Bahkan jika tersingkir, lebih baik daripada kehilangan nyawa seperti orang lain. Yundi menggertakkan giginya dan langsung memadatkan Reiki, berniat menghancurkan cincin perunggu di tangannya. Tidak masalah, nyawa adalah hal yang paling penting. Jika Eric Kin menyinggung kota F, bahkan jika masuk rapat terbesar, Tuan Istana akan membunuh orang-orang ini. Namun, saat ini Yundi hanya merasakan ada yang aneh di depannya, seolah-olah ada sesuatu yang lewat. Segera setelah itu, tangannya terluka, dalam matanya yang ketakutan, tangan dengan cincin penyelamat terpotong oleh cahaya Reiki dan jatuh. Sepertinya kamu tidak punya kesempatan untuk pergi. Pada saat ini, sosok yang tidak ingin dilihat Yundi muncul. Sosok dari Eric Kin. Tidak. Melihat lengannya yang terpenggal dimakan oleh roh binatang, Yundi teriak kesakitan. Satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri hilang begitu saja oleh Eric Kin. Tapi kemudian, Yundi tidak pernah merasakan sakit itu lagi. Cahaya pedang kembali menyala, Yundi langsung dipenggal oleh Eric Kin, tas penyimpanan ditangkap oleh Eric Kin. Jika benda lain maka tidak apa-apa, jimat giok yang mempercepat kehidupan, dirinya sangat tertarik dengan hal itu. Para kultivator kota F di sekitarnya terus berjatuhan hingga semakin sedikit, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Eric Kin juga memanfaatkan kekacauan, dirinya tidak ingin terlalu mencolok, dengan cepat memasuki ruang memurnikan obat. Mengontrol air Reiki Sky Eater dan bersembunyi di celah besar di tanah, Eric Kin segera memblokir dari luar.
Haha, aku baru saja melihat sekelompok bajingan itu tidak bisa melarikan diri, rasanya senang sekali. Meskipun pertempuran masih sengit, tapi hasilnya sudah terlihat jelas. Ketika melihat Erikin kembali, Iblis Fu juga tertawa terbahak-bahak. Erikin, bagaimana kamu akan menghadapi dua orang ini, atau lebih baik bunuh saja mereka? Iblis Fu menunjuk kedua bersaudara keluarga Zhang yang masih berdiri seperti tiang kayu. Bunuh. Cara ini tidak terlalu bermakna. Erikin melirik mereka berdua, semua jenis pikiran melintas di benaknya, akhirnya mengulurkan tangan dan mengenai dua reiki, yang segera mengangkat mereka berdua dari ilusi. Kedua orang ini mungkin masih berguna. Ketika Nicholas Zhang dan Yongqi Zhang bangun, mereka sedikit bingung, lalu mereka tampaknya menyadari sesuatu. Ekspresi mereka berubah secara dramatis. Saat melihat Erikin di depan mereka, mereka ingin melawan dengan kesal. Akibatnya, seluruh tubuh mereka menjadi lemah, kedua bersaudara itu langsung jatuh ke bawah. "Apa yang kamu lakukan pada kami?" seru Nicholas Zhang dengan rasa ketakutan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka telah dikendalikan oleh Erikin dan Kailin Song sebelumnya, jelas identitas mereka juga sudah terungkap. Sekarang mereka berdua merasa seluruh tubuh mereka menjadi lemas, jangankan menggunakan reiki, mereka bahkan tidak bisa mengangkat jari mereka. "Apa yang aku lakukan?" Erikin tersenyum. Sepasang jari menunjuk di antara alis, di ruang memurnikan obat di sebuah gambar dibuka, bagian sebelumnya dengan cepat melintas di depan mereka berdua. "Dasar bajingan, kamu membuat kami mengirim berita palsu ke Tuan Li dan membuat marah roh binatang untuk mengepung kultivator kota F. Sekarang Tuan Li tidak diketahui keberadaannya, bahkan ada banyak yang mati." Saudara-saudara keluarga Zhang tampak semakin ketakutan, akhirnya seluruh tubuh mereka bergetar dengan hebat. Mereka menyadari bahwa keduanya telah membuat kesalahan besar. Karena keduanya diserang oleh formasi sihir dan mengirimkan sinyal yang salah, rencana untuk membunuh Erikin benar-benar gagal. Sekarang kota F menderita kerugian besar. "Masalahnya sudah selesai asteris, tidak ada gunanya membicarakannya, bunuh kami saja," teriak Nicholas Zhang putus asa. "Kalian ingin mati?" Erikin berkata dengan acuh tak acuh. "Kakak." Adiknya, Yongqi Zhang tampak ketakutan dan tidak ingin mati. "Adikku, jangan bodoh. Dia bahkan membunuh Yundi. Orang ini jelas sangat kejam. Kita berdua sekarang sama sekali tidak berharga dan kita pasti akan mati," kata Nicholas Zhang. Meskipun perkataannya benar, tapi nada suaranya memperlihatkan bahwa dia sangat takut. "Kalian salah, sebenarnya, aku tidak berniat membunuh kalian." Saat melihat ekspresi keduanya, Erikin menggelengkan kepalanya. "Kami, Kingsu sedang dalam keadaan hancur. Inilah saatnya untuk mempekerjakan orang. Selama kalian bersedia meninggalkan semua ini dan menyerah kepada istana bintang di Kingsu, aku akan mengampuni kalian. Kamu mau kami bergabung dengan Kingsu?" Mereka berdua segera menjadi pucat. Berbeda dengan pelatihan tanpa partai sebelumnya, keduanya dilatih oleh istana bintang di kota F untuk membunuh. "Kamu bunuh kami saja, kami bersumpah tidak akan patuh denganmu." Mereka semua merasa pahit, bagaimanapun, itu adalah hukuman mati, jadi lebih baik mati saja. "Baiklah, aku paling suka orang yang pemberani. Jika kalian menyerah secara langsung, aku masih ragu, tapi sekarang kalian lulus ujian dengan kesetiaan kalian ini." Tapi apa yang membuat mereka bingung adalah bahwa Erikin tampak setuju. "Kalian bisa memikirkan masalah ini perlahan,
Jangan khawatir, ini adalah tokenku. Saat kalian memasuki rapat terbesar, dan jika berubah pikiran, kalian dapat menghubungi aku kapan saja. Kami tidak setuju, tetapi kamu harus mengampuni kami. Mereka hanya merasakan petir bergulung-gulung, seolah-olah dalam mimpi. Erikin ingin menyuap mereka berdua, tetapi mereka tidak mau dan masih ingin hidup. Mereka berdua benar-benar aneh. Bersambung.